Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang peran politik Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya, Safira Putri Sania, Hana Trisnayana, dan juga Riko Aldi Milenia. Kita perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Jadi Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan terwujudnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini artinya berisi tentang perintah untuk menegakkan mana yang benar dan juga melarang mana yang salah. Peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga diwujudkan dalam sesuai dengan kepribadian seperti keyakinan dan cita-cita hidup dan juga kitab perjuangan sebagai acuan gerakan sebagaimana wujud dari komitmen dan juga tanggung jawab. Selanjutnya adalah kiprah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada kitab perjuangan sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian atau al-umur ad-dunyawiyat. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah diperlukannya sikap dan moral-moral positif dari seluruh warga Muhammadiyah untuk menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat untuk terwujudnya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maksudnya adalah ini sebagai wahana untuk menegakkan atau membangun nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan ketertiban bersama, dan juga sebagai keadaban untuk terwujudnya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Selanjutnya nomor 3 adalah Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan, atau maksudnya adalah ini pemberdayaan masyarakat untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, atau juga bisa ditempuh dengan melalui pendekatan secara tepat dan juga bijaksana untuk kehidupan bernegara yang demokratis. Yang keempat adalah Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan atau real politics. Jadi dijalankannya partai-partai ini untuk menciptakan sistem politik yang demokratis dan juga berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur berbangsa dan bernegara, dan juga ini untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dan untuk menegakkannya nilai-nilai utama yang telah menjadi dasar sebagaimana dasar UUD 1945. Yang kelima adalah Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Jadi Muhammadiyah ini secara aktif sebagai perekat bangsa dan juga sebagai wahana pendidikan politik untuk menuju kehidupan nasional yang damai dan juga berkeadaban. Tentunya ini juga politik yang sehat. Yang keenam adalah Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Jadi maksudnya adalah Muhammadiyah ini sebagai wadah untuk mengembangkan sikap positif dan memandang perjuangan politik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar untuk menegakkan negara yang demokratis dan juga berkeadaban. Nomor 7 adalah Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Jadi, mereka mempunyai hak pilih sendiri untuk memilih bagaimana dan juga
Ini merupakan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang harus dilaksanakan secara rasional dan juga kritis, sesuai dengan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan juga negara. Yang kedelapan adalah Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik, yaitu dengan mengembangkan tanggung jawab dan juga akhlak mulia dan juga keteladanan, perdamaian, dan juga ini diupayakan untuk memperjuangkan misi-misi persyarikatan untuk melaksanakannya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya yang terakhir adalah Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan. Jadi ini dimaksudkan untuk menjauhi kemudaratan yang bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menjadi bangsa yang lebih baik, untuk menjadi bangsa yang lebih maju, dan juga tentunya demokratis dan berkeadaban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko. Baiklah, saya Riko Aldi. Selanjutnya adalah sikap politik Muhammadiyah dalam lintasan sejarah. Sejak berdirinya pada tahun 1912, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah. Haidar Nasir sendiri menyebutkan bahwa Muhammadiyah tidak berjuang di lapangan politik serta tidak memiliki hubungan apapun dengan kekuatan politik manapun di negeri ini. Bersama berjalannya waktu, Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan apa yang disebut hitah atau garis perjuangan yang telah mendarah daging dalam persyarikatan ini. Pembuktian pada hitah ini bisa dilihat dari hitah Palembang, hitah Ponorogo, hitah Ujung Pandang, dan hitah Denpasar. Selanjutnya adalah metamorfosis atau perkembangan sikap politik Muhammadiyah dari tahun ke tahun. Pertama, tahun 1912 sampai 1926, Muhammadiyah dinyatakan bukan sebagai organisasi politik, meskipun banyak anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan aktif dalam organisasi Budi Utomo, Syarikat Islam, Partai Syarikat Islam Indonesia. Selanjutnya, tahun 1927 sampai 1938, Muhammadiyah memantapkan diri sebagai organisasi Islam untuk amal. Kemudian tahun 1938 sampai 1942, para pemuka Jong Islami Tenbon atau JIB dan para anggota Muhammadiyah berhasil mendirikan Partai Islam Indonesia atau PII, tetapi Muhammadiyah sebagai organisasi tetap tidak menetapkan secara resmi terhadap eksistensi partai itu. Selanjutnya tahun 1942 sampai 1945, Muhammadiyah bersama dengan organisasi-organisasi Islam mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia, dan Muhammadiyah sebagai organisasi tetap tidak merupakan bagian dari majelis ini. Kemudian tahun 1945 sampai 1960, pada tahun 1945 MIAI akhirnya berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, dan Muhammadiyah sebagai anggota istimewa dan dinyatakan sebagai bagian struktural dari partai itu. Pada tahun 1950, Muhammadiyah tidak lagi menjadi anggota istimewa Masyumi. Selanjutnya tahun 1960 sampai 1965, Muhammadiyah dalam posisi yang sulit sebab situasi politik kenegaraan yang semakin panas dan juga didominasi oleh kekuatan komunis yang sangat menentukan. Kemudian tahun 1965 sampai 1971, Muhammadiyah dinyatakan oleh pemerintah sebagai organisasi masyarakat atau ormas yang berfungsi sebagai politik real. Artinya, Muhammadiyah berhak mempunyai wakil-wakil dalam legislatif. Kemudian terakhir, tahun 1971 sampai dengan sekarang, dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan hitah garis perjuangannya dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, saya Hana Desnayana akan menjelaskan tentang bentuk peran politik nasional Muhammadiyah. Muhammadiyah memainkan peran politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban. Nes Kerja Peradaban, Kita Muhammadiyah, atau pedoman yang dipegang oleh Muhammadiyah ketika menghadapi kenyataan yang terjadi di masyarakat, menyebutkan bahwa peran serta persyarikatannya adalah membangun keadaan politik dengan memproduksi opini publik secara terus-menerus untuk memberikan tekanan kepada penguasa. Ruang publik adalah ranah yang diberdayakan oleh Muhammadiyah untuk mendiskusikan kepentingan-kepentingan publik, masalah ammah bangsa ini dan bagaimana cara meraihnya. Gagasan politik dan bentuk keterlibatannya. Gagasan politik. Politik dalam pandangan Muhammadiyah bukan turut serta dengan cara atau gaya partai politik. Muhammadiyah mengambil sikap pendidik warga bangsa dan terus memproduksi wacana, sikap, dan moralitas politik yang santun dan beradab. Bentuk keterlibatan Muhammadiyah sekarang dalam politik. Bentuk keterlibatan Muhammadiyah sekarang dalam politik adalah high politik, ya, yang lebih mengedepankan politik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral etis daripada sekedar memperoleh kekuasaan seperti pada umumnya yang dilakukan lau politik, politik praktis kepartaian. Oke, sekian dari kelompok kami. Thank you.